Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita pada siang hari ini, atau kapanpun kita bisa bertemu melalui pelajaran pada saat ini. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali, dan kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Firman pada saat ini saya memberikan judul dengan Tuhan, kiranya aku dapat melihat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengundang Roh Kudus, kiranya untuk dapat kita mengerti dan memahami firman yang akan kita pelajari, dan kepada saya membawakan, kiranya Tuhan mengurapi saya, dan kita semua dapat belajar akan kasih Tuhan melalui firman pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami pada saat ini. Kiranya Engkau boleh memimpin kami dalam pelajaran pada saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menguraikan, dan biarlah segala perkataan, pikiran yang akan dituangkan di dalam pelajaran ini berasal daripada tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kami melalui firman ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang mulia, biarlah hanya kemuliaan salib saja, pengorbanan-Mu saja, dan kasih-Mu saja yang terlihat di dalam pelajaran pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, karena pelajaran kita didasarkan kepada perikop yang terdapat di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Sambil saya membawakan, saudara-saudara bisa membuka juga Alkitab pada saat ini di tempat saudara. Mari kita buka Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Nanti di sini akan ditayangkan di layar. Kita mulai dari Lukas 18 ayat 35. Firman Tuhan bersabda melalui Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kemudian ayat 36, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Kemudian ke ayat 38, lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lukas 18 ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian di ayat 40 ayat berikutnya, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ini adalah pertanyaan Yesus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu jawab orang buta itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Kemudian di ayat 42, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Di Lukas 18:43, di bagian akhir dari pelajaran kita, ayat yang kita pelajari pada saat ini, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan pembacaan dasar dari pelajaran kita pada saat ini. Nah, mari kita mencoba
untuk mengetahui firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang saya susun untuk kita memudahkan belajar di dalam pelajaran Alkitab pada saat ini. Nah, di pertanyaan pertama, di sini ada pertanyaan yang diberikan kepada kita. Apa yang kita ketahui tentang Bartimius sebelum ia bertemu Yesus? Di ayat 35 tadi kita ketahui bahwa ya di sini sudah ada pembahasannya. Keadaan Bartimius ya kalau di Lukas 18 ayat 35 ya di situ dikatakan dia adalah seorang buta, tidak disebutkan namanya. Namun kalau kita melihat ke perikop yang lain, ini tertulis juga di Matius ya, Matius 20 ayat 29 ya, kemudian di Lukas, maksud saya di Markus 10 ya, di Markus 10 dapat kita ketahui bahwa orang ini adalah namanya Bartimius, yaitu makanya pertanyaan nomor 1 untuk pembahasan pada saat ini, orang buta itu adalah Bartimius. Nah, apa yang kita ketahui tentang Bartimius sebelum ia bertemu dengan Yesus? Bagaimana keadaannya? Dan kita tahu bahwa dia buta, ya di ayat 35 tadi jelas dikatakan dia buta, kemudian dia duduk di pinggir jalan, kemudian dia mengemis. Ya, pekerjaannya adalah mengemis karena ketidakmampuannya dia dalam bekerja karena kondisi fisiknya yang buta. Kemudian kita lanjut. Bagaimana Bartimius mendengar tentang Yesus? Ya, bagaimana dia bisa si Bartimius ini mengetahui tentang Yesus? Pada saat itu kan tadi dia bertanya, siapa itu katanya ya? Nah, di Lukas 18 ayat 36 kita ketahui bahwa ketika orang banyak sedang lewat, dia akan bertanya, siapakah itu? Ya, jadi dia mengetahui dari kerumunan atau kumpulan orang banyak yang sedang banyak atau berbondong-bondong mengikuti siapa? Yesus pada saat itu. Nah, terdiri dari siapakah orang banyak itu? Kalau kita lihat di Markus 10 ayat 46, ya, di ayat 46 dikatakan di situ, itu adalah terdiri dari kumpulan, itu terdiri dari murid-muridnya, dan kalau kita bisa buka ya, saudara bisa buka di Markus 10 ayat 46, terdiri dari murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ya, itu yang Alkitab berikan penjelasan kepada kita. Kemudian di pembahasan nomor 3. Apa yang dipikirkan orang banyak tentang Yesus dari jawaban mereka? Siapakah dia bagi mereka? Ini bisa kita lihat di Lukas 18 ayat 37 ya, yang sudah kita baca. Ya, kita tahu bahwa orang banyak mengatakan bahwa Yesus ini adalah hanya Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang menurut mereka pada saat itu, ini hanya Yesus dari Nazaret. Tidak ada yang istimewa dari Yesus ini. Itulah anggapan mereka pada waktu itu. Mungkin mereka mengenalnya paling banyak sebagai seorang nabi. Ya, jadi pada saat itu mereka mengetahui bahwa ada yang menganggap bahwa Yesus yang dari Nazaret ini adalah seorang manusia yang tidak ada istimewanya, tetapi ada juga yang menganggap dia adalah apa? Seorang nabi, ya. Kemudian di poin keempat pembahasan kita, bagaimana orang buta itu berbicara kepada Yesus? Apa yang ditunjukkannya? Ya, bagaimana orang buta itu berbicara kepada Yesus dan apa yang ditunjukkannya? Kita bisa lihat di Lukas 18 ayat 38, ya. Orang buta itu atau Bartimius menyebut Yesus sebagai anak Daud, ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah yang terdapat di dalam Lukas 18 ayat 38. Kemudian kalau kita buka di Matius 22 ayat 42, ya, Matius 22 ayat 42. Mari kita buka. Ya, saudara bisa melihat. Ia mengakui keturunan Kristus, kebangsawanan dan kemesiasannya.
Ya, kalau kita lihat di Matius 22 ayat 42, ya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mereka mengatakan bahwa Mesias ini adalah keturunan Daud, dan mereka mengetahui bahwa Mesias lahir dari siapa? Dari keturunan Raja Daud. Dan ini menunjukkan rasa hormat kepada siapa? Kepada Yesus. Mari kita lanjut ke poin berikutnya, ke pembahasan yang kelima. Mengapa Bartimius meminta Yesus untuk mengasihaninya? Ya, di Lukas 18 ayat 38, mari kita buka kembali Alkitab kita. Saudara-saudara bisa buka Lukas 18 ayat 38. Mengapa Bartimius meminta Yesus untuk mengasihaninya? Tadi Lukas 18 ayat 38 mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, kenapa dia mengatakan itu? Dikatakan di sini dari pembahasan kita dikatakan bahwa ia mengakui keberdosaannya. Itu artinya ia mengakui keberdosaannya. Dan ia pada saat itu menginginkan kesembuhan secara jasmani dan rohani. Ia tahu bahwa jika Allah menghendaki, ia dapat menyembuhkannya. Jadi dia mengetahui bahwa dirinya ini adalah orang berdosa, Bartimius ini. Lalu Bartimius meminta kepada Yesus kesembuhan secara jasmani dan rohani. Dan ia tahu bahwa Allah, Tuhan, dapat mengetahui apa? Dapat menyembuhkan kebutuhan dari siapa? Bartimius. Pada saat ia meminta pengasihan dari siapa? Dari Tuhan. Mari kita lanjut ke poin ke-6 pembahasan kita. Bagaimana reaksi orang banyak ya ketika Bartimius ini, orang yang buta ini, meminta, Tuhan anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah siapa? Kasihanilah aku. Apa reaksi orang banyak kepada Bartimius, orang buta ini? Ya, mereka mencoba menegurnya untuk menahan diri atau diam. Ya, kemudian mereka merasa malu terhadapnya. Ya, nanti kita akan belajar apa artinya ini. Kita uh, lanjut ke poin ke-7 untuk kita dapat mengetahui aplikasi dari tanggapan Bartimius dan apa yang kita bisa pelajari. Di Lukas 18 ayat 39, ya, kita tahu bahwa maka mereka yang berjalan di depan, ya, di depan Bartimius, menegur Bartimius supaya ia diam. Hai, diam. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kamu diam saja, jangan berteriak. Ya, dan kita tahu bahwa di dalam ayat 39 dari Lukas 18, semakin ia disuruh diam, namun firman Tuhan katakan semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, dia semakin apa? Semakin keras, berteriak lebih keras lagi, ya, meskipun orang banyak menyuruh dia untuk apa? Untuk diam. Ia tidak akan membiarkan orang banyak menghentikannya untuk mendapat perhatian dari siapa? Dari Yesus. Ya, nah apa artinya ini? Ya, apa aplikasi dari teriakan dari orang buta ini yang terus-menerus dia disuruh diam, dia tidak mau berhenti untuk diam ketika dia mau mendapatkan Yesus. Ya, ini pelajarannya bagi kita. Penting untuk gigih ketika kita menginginkan Kristus. Ya, jadi firman Tuhan katakan kalau kita memang mau kenal siapa itu Yesus dan mau datang kepada Yesus, ya kita mengetahui mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi kita masing-masing, kita mempunyai pengalaman yang kita bisa bagikan atau saksikan bagaimana kita menerima Yesus atau bertemu Yesus dan menginginkan Kristus dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan orang buta ini kita dapat melihat dia gigih untuk bertemu, menginginkan Yesus di dalam kehidupannya. Dan dari sini kita dapat lihat bukanlah jalan yang mudah untuk mendapatkan kesembuhan jasmani atau rohani. Nah, dikatakan kita harus terus memohon kepada Kristus dan tidak menyerah, meskipun kita mungkin malu atau mencela kita. Demikian juga kita tidak boleh menyerah pada siapapun. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga yang kita boleh renungkan, kita boleh dapatkan pada saat ini kita diingatkan kembali
bagaimana usaha kita untuk bertemu dengan Yesus? Seperti orang buta ini, dia mendapatkan satu tantangan dari orang-orang sekelilingnya, ya, dan tidak mudah untuk mendapatkan kesembuhan jasmani dan rohani. Tetapi dia tidak apa? Dia tidak menyerah. Inilah sifat atau karakter yang Tuhan apa? Mau bagikan kepada kita ketika kita mau mendapatkan dan mengenal Kristus dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus tidak menyerah dan kita jangan malu walaupun ada yang mencela kita. Jangan gampang menyerah di dalam apa? Di dalam perjalanan iman dan kerohanian kita. Mari kita lanjut. Bagaimana tanggapan Yesus? Ya, di dalam Lukas 18:40 kita sambil lihat pelajaran kita di Alkitab tadi yang kita telah baca. Lalu Yesus berhenti di dalam Lukas 18:40 dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ya, jadi ia menyuruh Bartimius untuk datang kepadanya. Ya, aplikasinya adalah apa yang Yesus inginkan bagi setiap orang yang menginginkan dia, tidak peduli betapa memalukannya pun mereka, yaitu apa? Ya, bawalah orang itu datang kepadanya. Ya, jadi di dalam lingkungan atau kehidupan kita mungkin ada yang berusaha untuk mengenal Yesus. Dan di sini firman Tuhan katakan bagi kita, Yesus ingin bagi setiap orang yang menginginkan dia, tolong bawalah orang itu datang kepada Yesus. Ya, kita tahu bahwa orang buta ini adalah orang yang buta dan mungkin dia dalam keadaan butanya pastilah dia dibantu oleh teman atau kenalan yang ada di dalam kehidupannya. Dan ini merupakan satu refleksi atau pelajaran bagi kita. Mungkin ada di luar sana yang buta, yang tidak kenal Yesus, yang buta akan kebenaran. Tuhan menginginkan kita untuk dibawa kepadanya. Ya, saudara bisa membawanya mungkin melalui undangan KKR atau kebaktian kebangunan rohani atau renungan pagi, atau mungkin undangan ibadah melalui Zoom, atau juga undangan ibadah melalui kebaktian secara tatap muka secara langsung, atau pelajaran Alkitab atau kelompok pendalaman Alkitab atau KPA. Saudara bisa bawa seseorang yang tidak mengenal Kristus, yang rindu untuk mengenal keselamatan itu, dan kita datang untuk membawa dia datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, inilah kerinduan Tuhan bagi kita, untuk kita boleh membawa orang atau umat-umat Tuhan yang belum kenal kebenaran itu kepadanya. Kemudian di poin yang ke-9, pelajaran kita, apa yang dilakukan orang buta itu sebelum ia pergi menemui Yesus? Dan apa lambangnya atau apa maknanya? Apa artinya? Ya, mari kita buka ke Markus 10 ayat 50. Itu di perikop yang lain dengan pelajaran yang sama, Markus 10 ayat 50. Dikatakan di Markus 10 ayat 50, saudara sambil boleh buka Alkitab. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ya. Kemudian ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Mari, bawalah Bartimius ke sini." Ya. Lalu si Bartimius ini dikatakan melalui Markus 10 ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia buka bajunya, ia buka jubah atau pakaiannya, ya. Di Markus 10 ayat 50, lalu ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Nah, apa artinya ini? Pelajaran kita di sini memberikan arti kepada kita pada saat ini, ketika kita ingin bertemu dengan Yesus. Ya, ini tentunya kebutuhan kita sebagai manusia berdosa. Seluruh dunia membutuhkan Yesus. Ketika kita ingin bertemu dengan Yesus, dikatakan, dan kita meminta kesembuhan, kita harus siap untuk membuang pakaian lama kita. Kita tahu pakaian lama ini apa? Ini artinya adalah kebiasaan yang lama kita. Ya, ini artinya
karakter kita, sifat-sifat kita, kehidupan kita yang lama, keinginan kita yang egois, ya, artinya membuang karakter tabiat kita yang lama. Artinya itu apa? Artinya kita harus bertobat, ya, kita harus meninggalkan pakaian lama kita, kehidupan yang lama kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Barulah kita boleh atau bisa datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan. Dan kesembuhan rohani yang kita minta dari Tuhan akan diikuti dengan kesembuhan jasmani, kesembuhan secara fisik yang bisa kita dapatkan di dalam pergumulan kita sehari-hari. Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang memiliki pergumulan di dalam penyakit, saudara bisa datang kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Yesus tidak akan memberi keajaiban Yesus dan mukjizat yang Yesus mau lakukan kepada kita. Kesembuhan melalui pola hidup sehat tentunya, ya, pertobatan, gaya hidup sehat, itu tidak bisa kita lakukan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mukjizat atau kuasa Tuhan tidak bisa berlaku dalam hidup kita selama kita belum membuang pakaian lama kita, membuang karakter tabiat kita yang lama sebelum kita bertobat. Dikatakan engkau tidak dapat melayani dua Tuhan. Mari kita lanjut lagi di poin yang ke-10. Apa yang Yesus tanyakan kepada mereka dan mengapa? Ya, mari kita kembali ke Lukas 8. Ke Lukas 18 ya. Maaf, itu seharusnya Lukas 18 ayat 41. Ya, Lukas 18 ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, ini adalah pertanyaan Yesus kepada Bartimius, ya. Nah, kemudian di poin berikutnya, mengapa ya Yesus ini menanyakan pertanyaan ini kepada siapa? Kepada Bartimius. Ya, dia tahu sebenarnya Bartimius ini adalah orang yang buta, yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan supaya matanya melek kembali, supaya dia bisa melihat. Dan dia tahu bahwa Bartimius juga membutuhkan kesembuhan dari dosa, pertobatan. Dan mengapa Yesus menanyakan pertanyaan ini kepadanya? Ya, mengapa? Ya, ini dia ya. Ia ingin memastikan bahwa kita atau siapapun itu ya, Bartimius dalam hal ini, bahwa kita benar-benar menginginkan kesembuhan. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita datang kepada Kristus meminta kesembuhan, Yesus atau Tuhan, dia ingin memeriksa ketulusan kita. Dia ingin tahu apakah kita ini benar-benar menginginkan kesembuhan itu. Benar-benar menginginkan pertobatan, benar-benar menginginkan untuk datang secara tulus kepada siapa? Kepada Yesus. Ia juga ingin kita mengakui, dia juga ingin mendengar kita mengakuinya untuk mengatakannya di depan umum. Jadi ketika dia bertemu kepada Bartimius, bertemu dengan Bartimius, dan dia bertanya, kita tahu bahwa di dalam pertanyaan itu, Yesus bertanya disaksikan oleh orang banyak pada saat itu. Dan dia ingin mendengarkan jawaban dari Bartimius ini untuk didengar kepada umum, dan ketika itu didengar kepada orang banyak di depan umum, maka berita keselamatan itu, kasih karunia, pengampunan itu, kebenaran itu yang dimiliki oleh Yesus. Yang Yesus adalah kebenaran yang hakiki di dalam kehidupan kita. Dapat sampai kepada siapa? Kepada orang banyak, kepada orang di depan umum pada saat itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sehubungan dengan yang tadi masih lanjutan tentunya. Apa cara umum atau cara publik yang dapat kita lakukan untuk mengaku menginginkan kesembuhan dari Yesus? Ya, kita tahu ya, umat-umat Tuhan sudah paham atau sudah mengerti ya. Yang pertama adalah baptisan. Ini adalah cara kita mengaku kepada umum dan kesaksian. Kita dibaptis karena kita ingin menunjukkan kepada publik atau kepada umum, kepada orang yang ada di sekeliling kita, bahwa kita menginginkan kesembuhan dari Kristus, bahwa kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat, bahwa kita telah meninggalkan hidup kita yang lama, dikubur di dalam
simbol baptisan dan kita bangun sebagai manusia yang baru. Inilah cara secara publik bagaimana kita bisa memberitakan tentang kasih karunia Kristus dalam kehidupan kita, yaitu melalui baptisan dan kesaksian. Berikutnya, apa jawaban orang buta itu? Ya, ketika dia ditanya di dalam ayat 41, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, ya, Tuhan, kiranya aku dapat apa? Melihat. Nah, ini dia. Ya, inilah judul dari pelajaran kita pada saat ini, dan ini sangat penting. Tuhan, kiranya aku dapat melihat. Nah, di sini ada teks Alkitab di Lukas 18:41, itu tadi yang sudah kita baca. Kemudian mengenai melihat ini kita dapat melihat atau buka di Mazmur 119 ayat 18, ya. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah atau bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, jadi mengenai melihat ini, saudara-saudara, mengenai kesembuhan dari orang buta ini, yang buta secara fisik ini adalah juga simbol atau pelajaran kepada kita mengenai kebutaan kita secara rohani. Ya, umat-umat Tuhan, kita tahu bahwa di dalam perjalanan kerohanian kita membutuhkan juga penglihatan di dalam kehidupan kerohanian kita. Dan hanya Tuhanlah yang bisa membuka kebutaan kita secara rohani, ya, tentunya dengan datang kepada Yesus dan belajar dan membuka firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini di Mazmur 119:18 sekali lagi saya baca, singkapkanlah, bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Jadi apa itu keajaiban Taurat? Yaitu kasih Tuhan kepada kita yang mati di kayu salib, yang turun dari surga. Yesus rela turun dari surga yang megah dan mulia untuk datang kepada dunia hina ini untuk menyelamatkan kita. Dan itulah yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan, bukalah mataku, bukalah mata kami supaya kami dapat mengerti kasih Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita. Berikutnya di Yesaya 42 ayat 7, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudara-saudara, kebutaan ini adalah kebutaan ketika dunia tidak mengerti atau tidak mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi masih banyak orang buta di luar sana yang tidak mengenal akan Yesus. Ya. Dan ini adalah tugas kita, dan Tuhan memanggil kita untuk bekerja sama dengan Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Dan firman Tuhan atau Taurat itu tadi, ya, kita boleh bagikan kepada mereka. Ini adalah untuk apa? Untuk membuka mata yang buta. Ya, kemudian untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Ya, kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya ini ada ayatnya, tapi saya tidak bagikan dan kutipannya, bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka maut menguasai kita. Maka kita menjadi tahanan iblis, dikatakan. Karena tubuh kita yang tadinya kekal, yang abadi dan mulia, sebelum jatuh ke dalam dosa waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, maka ketika kita jatuh, kita dikatakan menjadi tahanan dari siapa? Iblis atau setan. Ya, kemudian itu artinya kita berada di dalam apa? Dalam kegelapan. Jadi firman Tuhan datang kepada kita untuk membuka mata rohani kita yang buta, mengeluarkan kita dari hukuman setan di mana maut itu berkuasa atas tubuh kita, supaya Tuhan bawa kita pulang dan maut itu tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Dan dari kegelapan di mana kita tidak mengenal Yesus, maka kita dibawa ke dalam terang.
Firman Tuhan katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kemudian akulah terang dunia. Nah, inilah yang mau Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat melihat kebutaan kita secara apa? Secara rohani. Ya. Kemudian di Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Ya, untuk membuka kembali mengenai mata kembali yang disinggung kita pada saat hari ini. Dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka datang kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi firman Tuhan itu untuk membuka mata kita. Oleh sebab itu kita diundang setiap hari, setiap saat untuk kita boleh belajar firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya firman ini membuka mata kita, supaya kita berbalik dari kegelapan kepada terang, supaya kita lepas dari kuasa iblis, masuk ke dalam kuasa pimpinan tangan Tuhan, supaya kita memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang yang apa? Dikuduskan. Apa itu bagian yang ditentukan untuk orang yang dikuduskan? Adalah keselamatan. Karena kita pada saat ini hidup dalam kefanaan dan Tuhan akan kembali memberikan pakaian kekekalan itu kembali kepada kita ketika Yesus datang menyebut kita pada kedatangannya yang kedua kali. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang terjadi sebagai hasilnya, ya. Ketika orang buta ini memohon kesembuhan, ya, dan ketika dia mau matanya melihat, ya, di Lukas 18 ayat 30, di Lukas 18 ayat 42, ya, Yesus katakan apa? Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu di Lukas 18 ayat 42. Kemudian kalau dia di Matius 20 ayat 34, firman Tuhan berbunyi, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah matanya, dan seketika itu juga ia melihat, lalu mengikuti dia. Jadi bisa dirangkumkan di dalam 5 poin di sini apa yang dilakukan oleh Yesus dari ayat-ayat tadi. Yesus berbelas kasihan dan menyentuh matanya. Yesus berbicara, terimalah penglihatanmu, imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan kita dapat lihat Bartimius langsung bisa melihat. Bartimius mengikuti Kristus dan memuliakan dia, dan semua orang juga memberikan pujian kepada siapa? Kepada Allah. Nah, bandingkan dan kontraskan, atau kontraskan ini maksudnya ada perbedaan yang sangat mencolok antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam peristiwa tersebut. Ya, yang pertama, mari kita lihat di sini. Yang pertama, manusia buta atau Bartimius, kita dapat lihat kondisinya buta secara fisik, tetapi dia dapat melihat Yesus secara rohani. Ya, kemudian dia baru saja bertemu dengan Yesus. Kemudian dia memiliki kebutuhan yang lebih besar dari Kristus. Mereka rela, orang buta ini rela untuk malu berteriak-teriak kepada Yesus. Jadi kondisi orang buta ini, dia buta secara fisik, tapi dia bisa melihat siapa? Dia bisa melihat Yesus secara rohani. Jadi walaupun mata fisiknya buta, tidak bisa melihat, tetapi mata rohaninya bisa melihat bahwa Yesus itulah juru selamat dalam kehidupannya. Dan dia ini dalam keadaan yang baru saja bertemu dengan Yesus, dan dia memiliki kebutuhan yang lebih besar akan Kristus, dan dia rela untuk berteriak-teriak, malu untuk berteriak-teriak untuk datang kepada siapa? Kepada Yesus. Kemudian bagaimana dengan orang banyak? Ya, ini dikontraskan atau dibandingkan secara mencolok dengan orang banyak, yaitu orang banyak tadi terdiri dari kumpulan orang banyak dan murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka memiliki penglihatan secara fisik, matanya secara fisik bisa melihat, tetapi kerohaniannya buta, tidak mengetahui siapa itu Yesus. Kemudian dia mengenal Yesus itu lebih lama daripada orang buta atau Bartimius. Kemudian orang yang memiliki penglihatan fisik ini, yang tidak buta secara fisik ini, dia kurang membutuhkan Kristus di dalam kehidupannya. Wah, ini suatu hal yang sangat sangat jauh sekali perbandingannya. Ya,
Bartemius dia buta, tidak memiliki penglihatan fisik, tapi mata rohaninya dia bisa apa? Bisa mengetahui siapa itu Yesus. Lalu murid-murid dan orang banyak, dia bisa melihat Yesus secara fisik, tetapi dia tidak mengetahui secara rohani bahwa Yesus itu adalah siapa? Adalah Mesias, Yesus anak Daud. Kemudian Bartemius adalah orang yang baru mengenal Yesus. Orang banyak dan murid-murid dan orang banyak itu sudah kenal Yesus sudah lebih lama. Yang seharusnya justru yang lebih mengetahui siapa Yesus itu. Di dalam pengenalan Yesus yang lebih lama, seharusnya ini membuat dia lebih membutuhkan atau lebih rindu untuk datang kepada Kristus, tapi ini kurang membutuhkan Kristus di dalam kehidupannya. Berbeda dengan siapa? Dengan Bartimius. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pertanyaan atau bahan renungan bagi kita. Ya, sudah berapa lama kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita boleh ukur seberapa dalam kita mengenal Yesus, mungkin dari segi waktu ya, mungkin dengan secara literal waktu yang kita punya, mungkin sejak kita dibaptis. Bisalah dikatakan berapa lama saudara sudah dibaptis? Berapa lama kita sudah dibaptis? Apakah dengan lamanya kita sudah mengenal Yesus atau mengakui iman kita kepada Yesus melalui upacara baptisan, atau kita yang sudah lama setiap hari ke gereja, setiap hari Sabat, apakah kita ini yang memiliki penglihatan fisik yang normal? Apakah kerohanian kita ini buta, sama seperti murid-murid dan orang banyak yang ada pada saat ini di dalam pelajaran kita? Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita sesungguhnya mengenal siapa itu Yesus? Dan apakah kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Di dalam setiap pergumulan kita, kita undang Yesus dalam kehidupan kita. Saudara bisa jawab di dalam hati saudara masing-masing bahwa mungkin saja kehidupan kita adalah kehidupan yang digambarkan di poin kedua, poin orang banyak dan murid-murid ini, yang secara fisik kita memiliki penglihatan yang normal, tetapi kita buta secara rohani. Kita tidak tahu siapa sesungguhnya Yesus itu dalam kehidupan kita. Kita sesungguhnya harusnya mengetahui Yesus lebih lama, tetapi kita tidak mengerti siapa itu Yesus itu dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadikan kita merasa bahwa kita kurang membutuhkan Yesus. Pelajaran ini kembali memanggil kita untuk kiranya kita boleh merenung, kiranya kita boleh bertobat, kiranya kita boleh bertelut, menangis, meminta maaf, meminta pengampunan kepada Tuhan atas segala perilaku dan kelakuan kita, di mana kita mengalami kebutaan secara rohani. Mari kita lanjut firman Tuhan pada saat ini. Di sini ada kesimpulan, kadang-kadang mereka yang baru pertama kali, ini penekanan yang tadi, kadang-kadang mereka yang baru pertama kali mendengar tentang Kristus memiliki perasaan yang lebih besar tentang betapa hebatnya dia dibandingkan dengan mereka yang sudah lama bersamanya. Ya, ini kadang kita saksikan ya di gereja, orang yang baru dibaptis atau baru bertobat, mereka memiliki semangat yang besar untuk mendengar tentang Yesus. Dan biarlah semangat itu selalu selalu hidup dan berkobar di dalam kehidupan kerohaniannya. Kemudian di sini, mohon maaf, ini tulisannya agak tumpang tindih. Pelajaran apakah yang kita pelajari tentang iman dari peristiwa ini? Perumpamaan manakah dalam Lukas 18 yang Yesus coba ilustrasikan melalui peristiwa ini? Ya, itu Lukas 18 ayat 1-8. Oh ya. Di sini pelajaran kita ada di bagian awal dari Lukas 18. Kalau kita buka Lukas 18, mari saudara-saudara buka Lukas 18. Kita ke Lukas 18. Nah, di Lukas 18, itu ayat 1-8, itu ada firman Tuhan perikop mengenai perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ya. Nah, jadi maksudnya begini.
Di dalam perumpamaan tentang hakim yang tidak benar ini, kita mengetahui cerita ini adalah, ya, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim dan dia selalu memohon kepada hakim untuk belalah haknya. Belalah hakku terhadap lawanku, katanya. Kita tahu beberapa lamanya hakim itu menolak di dalam Lukas 18 ayat 4, ya. Hakim itu menolak, dia tidak mau membantu wanita atau janda ini. Ya, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, ya, di Lukas 18 ayat 4 dan ayat 5, kemudian lanjut, namun karena janda ini menyusahkan aku, kata hakim yang tak adil ini, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Itulah bunyi Lukas 18 ayat 5. Jadi firman Tuhan katakan di Lukas 18 ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lalu ayat 7 katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia atau Tuhan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 8, perikop terakhir di Lukas 18 itu, di perumpamaan tentang hakim yang tak adil, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi maksudnya begini, Bartemius, orang yang buta ini, kita tahu bahwa dia memohon dengan gigih, kegigihan imannya. Dia sampai menahan malu, sudah disuruh diam, diam kamu, jangan kamu ribut, jangan kamu bicara, jangan kamu ngomong. Tapi dia tetap berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud, jangan tinggalkan aku. Jadi kalau Bartemius ini saja, dia berteriak kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang benar dalam kehidupan kita. Sedangkan hakim yang tak adil ini atau hakim yang lalim ini di dalam Lukas 18 aja mengabulkan, orang yang tak benar ini saja, hakim yang tak benar ini mengabulkan permohonan janda ini, apalagi siapa katanya? Apalagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita berseru setiap malam, setiap hari kepada Tuhan, kita berdoa, kita menangis datang kepada Tuhan, kita bertelut kepada Tuhan, kita bergumul kepada Tuhan sama seperti Yakub. Jangan lepaskan Tuhan, jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Jadi peristiwa ini mengilustrasikan tentang bagaimana kita meminta dengan iman yang gigih sampai doa kita dijawab. Ya. Sedangkan manusia yang tidak adil, yang lalim, yang dilambangkan dengan hakim ini saja, dia bisa menjawab wanita janda yang setiap saat datang kepadanya, dan dia mendapatkan jawaban, apalagi kita yang datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan jawab doa kita. Kalau kita datang dengan iman yang gigih, jangan berhenti berdoa sampai doa kita dijawab. Nah, ini adalah salah satu pekabaran yang indah yang kita dapatkan pada saat ini. Di manakah lagi di dalam Alkitab yang berbicara tentang berdoa dengan iman? Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sama sekali apa? Jangan dan sama sekali jangan apa? Jangan bimbang. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali pergumulan kita adalah pergumulan yang berat. Dan seringkali kita dalam kehidupan kita merasa bahwa tidak ada harapan dalam pergumulan kita. Firman Tuhan mengetuk kita pada saat ini. Memanggil kita. Jangan sampai kita kendor iman kita. Kita harus tetap beriman dengan gigih sampai doa kita dijawab. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Wah, ini maaf, ini sudah ada yang tadi ya. Mungkin terselip. Nah, kemudian di penutup. Aplikasi akhir zaman. Nah, setiap kali firman Tuhan dipelajari, mari kita coba aplikasikan atau tarik kepada kehidupan kita di akhir zaman. Ya, karena kita hidup di akhir zaman, dan kita tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi dan sudah singkat waktunya, itulah sebabnya kita membutuhkan iman yang gigih, pertobatan, dan saya mau coba
kita pelajari apa aplikasi di dalam firman ini kepada kehidupan kita di akhir zaman. Nah, ada satu ayat yang saya sangat sukai untuk baca, dan ini kita tahu Matius 24 adalah Matius yang sangat populer atau sangat terkenal di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai umat-umat Tuhan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Di Matius 24 ayat 15 sampai 16 dikatakan, "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang..." Maaf, saya coba di sini terpotong, saya coba buka Matius 24 ayat 15 sampai 16. "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya." Oh, ayat 16-nya tidak kelihatan di situ. "Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan." Nah, jadi yang saya mau sorot adalah yang saya merahin ya, kata melihat. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai Bartimius, orang buta ini, yang dia tidak bisa melihat secara fisik, tetapi dia datang kepada Yesus, dia mendapatkan kesembuhan dari kebutaannya dan dia bisa melihat. Nah, kemudian tadi dari pelajaran kita mengenai kebutaan tadi, bahwa disinggung mengenai kebutaan kita secara rohani. Ya, kita mungkin tidak buta secara fisik, mata penglihatan kita normal secara fisik, tetapi kita bisa mengalami kebutaan rohani. Dan firman Tuhan katakan supaya kita jangan buta rohani di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 16. "Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya, lalu hendaklah memperhatikannya." Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, apa ini berdiri di tempat kudus? Pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi maksudnya melihat, apabila kita menyaksikan sesuatu peristiwa, apabila kita melihat atau mendapatkan satu peristiwa di mana pembinasa keji, kita tahu siapa pembinasa keji ini, berdiri di tempat kudus, ya. Nah, mari kita lihat apa itu tempat kudus. Nah, di dalam firman Tuhan, tempat kudus itu di sini bisa digambarkan adalah dirangkum ada 5 ya, 5 hal. Yang pertama adalah bait suci, yang kedua adalah tubuhmu adalah bait suci, kita tahu bunyi ayat itu, dan gerejanya atau umat percaya juga adalah bait suci, ya. Kemudian ada pernikahan dan ada hari Sabat. Ini adalah tempat kudus yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Kemudian di bagian penutup ini, di bagian terakhir ya, kita akan selesaikan pelajaran kita. Di sini ada satu kutipan dari Para Nabi dan Bapa jilid 1, halaman 35 paragraf 3. Saya mau bagikan kepada saudara pada saat ini. Tuhan melangsungkan pernikahan yang pertama. Ya, dengan demikian lembaga pernikahan itu berasal dari Halik alam semesta. Hendaklah hal nikah itu diindahkan, itu bunyi ayat Ibrani 13 ayat 4. Dan itu adalah salah satu pemberian Tuhan yang pertama kepada manusia. Saudara-saudara, pernikahan adalah diberikan dahulu yang pertama, ya, kemudian baru hari Sabat ya. Itu adalah pemberian Tuhan yang pertama kepada manusia, dan itu adalah salah satu dari 2 lembaga yang sesudah kejatuhan ke dalam dosa dibawa oleh Adam keluar dari pintu gerbang Firdaus. Nah, jadi salah satu dari 2 lembaga itu artinya pernikahan dan Sabat. Jadi pernikahan dan Sabat ini adalah 2 lembaga. Ada satu kutipan lagi yang saya tidak atau lupa bagikan kepada saudara-saudara, tetapi kutipan itu berbunyi bahwa pernikahan dan Sabat adalah 2 lembaga yang dibawa oleh Adam dan Hawa keluar dari gerbang Firdaus. Ya, bila mana prinsip-prinsip ilahi ditaati dan diperhatikan dalam hubungan ini, maka pernikahan adalah suatu berkat. Itu akan menjaga kesucian dan kebahagiaan manusia, dan itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial manusia, itu akan meninggikan keadaan jasmani, pikiran, serta moral.
Jadi pernikahan adalah sesuatu yang kudus yang dibawa oleh Adam dan Hawa keluar dari gerbang Taman Eden, gerbang Firdaus, bersama-sama dengan apa? Sahabat, yang kita secara mingguan kita apa? Kita pelihara hari ketujuh di dalam setiap pekan, di dalam setiap minggu. Nah, apa kemudian berikutnya yang saya mau bagikan? Kita tahu bahwa bait suci ini adalah peta perjalanan pelayanan Yesus di dalam rencana keselamatan. Yang kalau kita lihat mulai dari mezbah korban bakaran, kemudian ada bejana pembasuhan, ini adalah melambangkan pelayanan Yesus di bumi. Ini adalah pelataran bait suci melambangkan pelayanan Yesus di bumi. Itu adalah ketika Yesus dibaptis dan ketika Yesus mati menjadi korban, menjadi anak domba yang dikorbankan ketika dia mati di kayu salib, kemudian masuk ke bilik kudus, kemudian masuk ke bilik yang maha kudus. Dan ini adalah lambang perjalanan keselamatan dan lambang perjalanan keimamatan Yesus. Nah, kita tahu gereja kita mengajarkan doktrin bait suci. Tetapi uh, untuk yang lain, ya mereka tidak menjunjung tinggi atau tidak mempelajari secara detail atau mendalam, bahkan berusaha menghilangkan bagaimana supaya peta perjalanan keimamatan Yesus ini, yaitu yang dilambangkan di bait suci, ini tidak dikenal oleh umat-umat Tuhan. Jadi berusaha dihilangkan, dikaburkan, bahkan beberapa denominasi yang lain berusaha untuk menghilangkan keilahian Yesus dan keimamatan Yesus di dalam pelayanannya ketika ia menjadi domba Paskah, domba keselamatan bagi kita. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini ada beberapa gambaran kita mengetahui inilah pelayanan Yesus, peta perjalanan keselamatan kita, ya, peta perjalanan Yesus, bagaimana Yesus dibaptis, itu yang dilambangkan dengan justification, sanctification, dan glorification, ya. Bagaimana Yesus dibaptis, mengalami pembenaran, mengaku, menerima iman, kemudian dia mengalami kematian di kayu salib, kemudian dia masuk ke pelayanan di ruangan suci dan ruangan maha suci. Nah, hal-hal ini, saudara-saudara, ini diputar balik di dalam kehidupan kerohanian Kristen. Di sini dikatakan ada kain putih di sekeliling bait suci, itu adalah melambangkan kebenaran Kristus. Nah, gereja yang lain itu menggunakan kebenaran sendiri. Denominasi yang lain, ya, keselamatan oleh perbuatan. Atau siapapun itu, selain yang murni, inilah yang murni yang putih, ya. Jadi kebenaran Kristus, sedangkan yang lain meninggikan atau mengangkat atau mengagungkan kebenaran sendiri, yaitu keselamatan oleh perbuatan. Kemudian pintu gerbang, pintu masuk ini melambangkan Yesus, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan pelajaran yang lain, di tempat yang lain itu dikatakan Anda cukup datang, maksudnya Anda dengan hanya datang ke gereja, Anda pasti selamat. Anda diselamatkan dengan datang ke gereja, gitu bunyinya. Tetapi kita tahu bahwa pintu gerbang itu melambangkan siapa? Yesus. Kain putih itu melambangkan apa? Kebenaran Kristus. Kemudian mezbah korban bakaran, ini melambangkan Yesus sebagai anak domba, tetapi yang lain mengatakan keselamatan cukup melalui sakramen atau perbuatan baik manusia. Ini menghilangkan apa? Keimamatan atau menghilangkan peran pelayanan Yesus sebagai domba itu, yang menjadi korban keselamatan bagi kita. Kemudian imam besar sebagai pengantara, yaitu adalah Yesus juga yang digambarkan. Nah, kalau yang lain mengatakan, sudah cukup hanya melalui siapa? Melalui pendeta. Dan bejana pembasuhan itu melambangkan baptisan. Kita tahu bahwa ini diselewengkan dengan adanya baptisan apa? Baptisan anak. Ya, kita tahu baptisan itu diberikan atau dijalani oleh orang yang sudah mengerti dan paham bagaimana rencana keselamatan kematian Yesus itu diterima di dalam kehidupannya. Nah, ini adalah mengenai pelataran. Kemudian di bilik suci ada 7 kaki dian. Yesus adalah terang dunia, ini melambangkan 7 kaki dian. Tetapi yang lain mengatakan terang itu adalah dogma gereja, peraturan manusia. Kemudian meja roti sajian, firman Tuhan melambangkan tubuh Kristus.
yaitu sama dengan firman Tuhan melambangkan tubuh Kristus. Kita harus, maksudnya makanan kita adalah firman Tuhan, dan itu artinya tubuh Kristus, tetapi yang lain mengatakan ya cukup dengan apa? Dengan buku yang diciptakan oleh mereka sendiri. Kemudian bukan buku firman Tuhan, ya. Kemudian mezbah pedupaan itu melambangkan doa-doa orang kudus yang diterima melalui pengantaran Kristus. Maaf, ini harusnya yang kuning, ya. Tetapi yang lain mengatakan cukup, tidak perlu pengampunan dari Kristus atau tidak perlu datang kepada pengantaran Kristus, tapi pengampunan dosa dari imam gereja atau pendeta udah cukup, ya. Dengan adanya praktik-praktik yang lain yang kita tahu ini menghilangkan, atau inilah artinya berdiri di pembinasa keji itu berdiri di tempat apa? Di tempat kudus. Artinya dia menginjak-injak tempat kudus itu. Artinya dia tidak menganggap bahwa itu suatu hal yang kudus, ya. Itu artinya pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, tidak lagi menganggap kekudusan dari hal yang sakral yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian bilik maha suci, yaitu tabut perjanjian, ada tongkat Harun, ada buli-buli mana, dan itu adalah 2 loh batu, ya, kita tahu. Tapi itu digantikan dengan apa? Peraturan-peraturan manusia. Padahal kita seharusnya meninggikan firman Tuhan, 10 hukum termasuk hari Sabat di dalam kehidupan kita. Tetapi pembinasa keji itu berdiri menginjak-injak apa? Tempat kudus itu. Itulah yang dimaksudkan dengan Matius 24 ayat berapa tadi? Ayat 15 tadi dan 16. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa belakangan ini kita dapat melihat bahwa banyak sekali sepertinya sudah tren dan mungkin tidak lagi malu-malu pernikahan apa? Sesama jenis. Dan kita tahu bahwa pernikahan yang pertama di Taman Eden adalah antara laki-laki Adam dan Hawa, antara laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa. Itulah pernikahan model surgawi yang sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada kita. Tetapi manusia membuat pemikirannya sendiri. Kita tahu bahwa ada laki-laki yang menikah dengan laki-laki sekarang, dan bahkan ada yang diberkati di gereja dengan pendeta. Kemudian ada juga perempuan dengan apa? Perempuan yang sudah menginjak apa? Kekudusan dari tempat kudus itu atau pernikahan. Nah, ini ada beberapa catatan yang saya dapatkan dari internet, bahwa inilah negara-negara yang sudah melegalkan apa? Melegalkan pernikahan sesama jenis atau LGBT, ya. Ada Belanda tahun 2001, Belgia, Kanada, saudara bisa lihat di sini, ya. Ya, kemudian Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Meksiko, Argentina, Islandia, Portugal, Denmark, Inggris, Brasil, Perancis, Selandia Baru, Uruguay, Luxembourg. Jadi hampir banyak negara, ya, bahkan di Asia dikatakan di sini Taiwan, negara pertama Asia yang melegalkan LGBT dan telah menyetujui undang-undang menjamin hak pasangan sesama jenis untuk menikah pada 2019 yang lalu. Kemudian Thailand meresmikan rancangan undang-undang untuk menjadi negara Asia Tenggara yang pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada awal Juni 2022 kemarin. Kemudian Vietnam, meskipun melegalkan pernikahan sesama jenis seperti Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah membuat langkah dengan mengakui peran komunitas LGBT, salah satunya adalah dengan mencabut denda untuk pernikahan sesama jenis. Tadinya mungkin diberikan denda, tapi sekarang diberikan kelonggaran dan tidak ada lagi denda pada pernikahan sesama jenis. Dan kemudian Nepal, negara ini mendukung LGBT dengan menjadi negara Asia pertama, ya. Maaf, ini tidak terlihat di bagian bawahnya. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita di akhir zaman pada saat ini. Dan kita dapat melihat bahwa pembinasa gereja itu sudah apa? Berdiri di tempat kudus, ya, di dalam hal pernikahan, lembaga kudus, lembaga kembar. Nah, itu tadi saya tadi mau bagikan kutipan bahwa Sabat dan pernikahan adalah lembaga kembar. The twin institution, lembaga kembar yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, yang dibawa oleh Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan lembaga kembar ini sudah apa? Sudah dinodai oleh kehidupan dunia pada saat ini. Nah, kalau begitu saudara-saudara, kita tahu karena ini adalah lembaga kembar, twin institution, dua lembaga kudus, pernikahan dan Sabat. Dan kita tahu bahwa di negara adidaya, negara-negara besar, bahwa hal ini telah diresmikan dan disahkan. Nah, ini berarti kita hanya tinggal menunggu apa? Hal yang sama diberlakukan kepada hari Sabat. Yang kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai gereja kita dikenal dengan Sandelo. Saudara-saudara, kalau pernikahan saja sudah terjadi hal ini, karena namanya ini lembaga kembar, berarti ini kan tidak lama. Ya, dua anak yang kembar biasanya lahir itu atau keluar itu
tidak terlalu lama dia menyusulnya, ya. Kalau anak kembar pertama keluar, kita tahu bahwa yang kedua nggak lama lagi setelah itu keluar. Jadi kalau ini pernikahan sudah dinodai atau manusia sudah mempunyai hukum sendiri untuk pernikahan, tentunya manusia pun akan membuat hukum sendiri tentang apa hari perbaktian, yaitu hari Sabat yang akan diberikan tandingannya. Kita tahu hari apa yang akan diberikan, yaitu hari Minggu sebagai hari yang dipilih oleh manusia, padahal Tuhan sudah memilih hari ketujuh, hari Sabtu, hari Sabat yang diberikan kepada manusia, kepada kita untuk apa? Sebagai hari perbaktian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, ini kemudian ada sejarah di mana Blue atau Sandy Low dulu pernah, Sandy Low yang pertama yang dikatakan pernah diajukan kepada Senat Amerika, tetapi digagalkan oleh argumen yang diberikan oleh A.T. Jones dan tidak jadi pada saat itu. Kemudian kita tahu juga Polandia sudah memberlakukan libur minggu secara bertahap pada saat ini. Saya tidak tahu perkembangan negara-negara yang lain, kita mari sama-sama ikuti dan saksikan bahwa ini waktunya apa? Tidak lama lagi. Mengenai apa? Mengenai tanda binatang itu akan berlaku secara apa? Secara seluruh dunia dan memaksa kita untuk apa? Meninggalkan perbaktian yang kudus, yang murni, yang sesungguhnya jatuh pada hari ketujuh, hari Sabat. Sebagai penutup ada dua kutipan dari buku Evangelis saya mau bagikan. Firman Yesus Kristus diucapkan kepada kita dari halaman 18 Evangelis. Firman Yesus Kristus diucapkan kepada kita yang hidup di sini di akhir zaman sejarah bumi ini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangsa-bangsa berada dalam keresahan, masa-masa kebingungan sedang menimpa kita. Ini aku, kata Yesus, jangan takut. Gelombang-gelombang laut menderu-deru, hati manusia menjadi goyah karena ketakutan dan karena pengharapan akan hal yang akan datang ke atas bumi. Tetapi mereka yang percaya kepada Anak Allah akan mendengar suaranya di tengah badai yang berkata, ini aku, jangan takut. Ya, suatu firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, jangan takut. Bila hal ini terjadi, janganlah kita gelisah. Ini aku, jangan takut. Berarti kita semakin dikuatkan bahwa firman Tuhan ternyata sungguh apa? Sungguh benar adanya. Kemudian kita melihat dunia ini terbaring dalam kejahatan dan kemurtatan. Pemberontakan terhadap perintah-perintah Allah tampaknya hampir bersifat universal. Di tengah-tengah keributan dan kekacauan di setiap tempat, ada pekerjaan yang harus dilakukan di dunia ini. Saudara-saudara, saya mau highlight kata pemberontakan terhadap perintah-perintah Allah, yaitu mengenai pernikahan dan hari Sabat, tampaknya hampir bersifat universal. Hampir berarti sebenarnya sudah universal, tapi belum menyeluruh universalnya. Hampir, sebentar lagi, sedikit lagi hampir universal. Dan kita tahu ini artinya waktunya adalah apa? Sudah sangat singkat bagi kita. Marilah kita datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Inilah waktu bagi kita untuk introspeksi diri. Artinya untuk menyelidiki hati kita. Di hari pendamaian ini, hari grafirat bagi kita. Di mana pemeriksaan penghakiman sedang berlangsung kepada orang yang sudah meninggal atau sudah mati, dan akan berlanjut kepada kita yang masih hidup. Dan bagi kita yang hidup, untuk menentukan bahwa yang mana umat Tuhan, mana yang tidak, maka Tuhan akan memberikan final examination, ujian terakhir, ujian final bagi kita, yaitu apa? Sunday Law, masa kesusahan yang ada di hadapan kita. Apakah kita sudah siap? Apakah kita rindu di tengah kekacauan dan keributan ini mendengar suara Tuhan dan kita berpegangan kepada Tuhan? Ini aku, jangan takut. Datanglah kepadaku, peganglah tanganku, dan kamu akan bisa apa? Melalui semua ini. Saudara-saudaraku sekalian, janganlah gelisah hatimu ketika kita melihat semua hal ini mulai terjadi. Firman Tuhan katakan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Angkatlah mukamu. Sebab kita tahu penyelamatanmu, Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah datang. Sebentar lagi dia akan datang. Sudah dekat untuk datang menjemput kita, umat-umatnya. Yang kita sudah lama, kita sudah lelah dan letih hidup di dunia pada saat ini. Dengan segala penderitaan yang kita alami. Dan kita rindu tentunya untuk pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Marilah kita
menyatukan hati dan pikiran kita, memeriksa hati kita, supaya kita apa? Supaya kita boleh mengetahui bahwa kita sangat membutuhkan pengampunan, keselamatan, perlindungan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yang memampukan kita untuk melewati dan memasuki masa kesusahan ini. Sekali lagi saudara-saudara, Lukas 21 ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saya bawakan dalam nama Yesus. Mari kita sekali lagi berdoa untuk menutup pada saat ini, untuk menutup pelajaran firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah belajar bagaimana Bartimius yang buta secara fisik memperoleh kesembuhan ketika datang kepada Tuhan. Pelajaran pada saat ini memanggil kami untuk kami yang buta secara rohani, untuk boleh datang kepada hukum Taurat, untuk datang kepada firman Tuhan, untuk datang kepada Yesus, untuk mencelekkan mata rohani kami, supaya kami dapat melihat bahwa Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah keselamatan dan kasih yang kami harus hidupkan dalam kehidupan kami. Dan tentunya kami mempunyai kewajiban juga untuk memberitahukan keselamatan ini dan kasih karunia ini kepada orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membagikan kabar baik ini kepada yang lain. Dan Tuhan, biarlah kiranya pelajaran ini boleh Engkau lipat gandakan untuk boleh sampai kepada orang-orang yang rindu untuk mencari keselamatan. Biarlah Engkau yang menuntun kabar baik ini boleh sampai kepada orang yang membutuhkan. Biarlah Engkau boleh jamah hati mereka. Biarlah Engkau boleh jamah hati kami masing-masing. Supaya ketika kami mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat kami, keselamatan yang kami harus pegang dan kami harus gigih di dalam memegangnya sampai dengan setia sampai Yesus datang. Biarlah kami dimampukan. Dan kami adalah umat-umat Tuhan yang diberikan jawaban dan perkataan. Hai hambaku yang setia, baik sekali perbuatan. Perbuatan dengan yang Kau mampukan berdasarkan iman dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami adalah orang setia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sampaikan doa ini kepada Bapa mulai perantara Yesus Kristus juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Maranatha, setia sampai Yesus datang. Amin.